Menggunakan senapan angin berkaliber 22 yang sudah dipasangi peredam, dia kedua anaknya sendiri di kepala hingga Guys, aku ingin ajak kalian untuk sedikit nostalgia. Kalian masih ingat gak waktu pertama kali kalian bohong kepada orang tua? Misalnya nih, kalian gak sengaja ngerusakin barang orang tua. Nah, pasti tanya, siapa yang ngerusakin barang ini? Nah, pasti kaliannya bohong dong. Kalian pasti takut dan bohong kalau itu bukan perbuatan kalian. Pas kebohongan kecil ini berhasil lolos dan kita gak jadi hukum, pasti kita lega banget. Tapi ya ada sedikit rasa bersalah sih. Nah, normalnya makin gede, kita pasti tahu kalau bohong itu lama-lama capek banget guys. Tapi gimana kalau kebiasaan bohong ini dipelihara sampai gede? Dan skalanya semakin besar guys. Inilah yang terjadi pada pria asal Prancis yang bernama Jean-Claude Roman. Tapi saking pengennya dia terlihat sempurna di hadapan orang tuanya, dia malah tersesat di jalan yang sangat salah guys. Awalnya sih dia bohong kalau lulus ujian, tapi nyatanya dia itu bolos. Tapi lama-lama, kebablasan sampai 18 tahun dengan mengaku sebagai dokter sukses dan peneliti elit dari WHO. Ibarat main game nih, level bohongnya itu udah mentok banget guys. Tapi ya namanya bangkai, mau disimpan serapat apapun, pasti akan tercium juga. Begitu semua kebohongannya mau terbongkar, dia melakukan hal yang sangat mengerikan guys. Sebelumnya makasih sudah klik video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. So, gak lama-lama, let's get to the story. Nah, kita agak mundur dulu ke latar belakangnya. Jean-Claude Roman ini adalah sosok anak yang lahir dari keluarga yang kaya raya dan sangat berkecukupan di Perancis. Nah, dari kecil, dia itu anaknya penurut, pinter, dan jadi kebanggaan orang tuanya banget guys. Pas beranjak dewasa, dia kuliah di jurusan kedokteran di Lyon Medical School pada tahun 1974. Ya, tapi yang namanya hidup, pastinya gak selalu mulus guys. Pas ujian akhir tahun pertama kuliahnya, tiba-tiba si Roman ini kena panic attack guys. Dan tebak apa yang dia lakukan? Dia malah gak datang di ujian itu guys. Nah, pasti kalian kebayangkan kalau dia bolos ujian, pasti otomatis dia gak lolos dong guys, alias gagal. Bukannya jujur sama orang tua, si Roman ini malah milih bohong guys. Dia pulang ke rumahnya dan bilang kalau dia itu lulus ujian. Nah, nama kedokteran itu sebenarnya baik banget guys, masih ngasih dia kesempatan buat ulang tes tahun pertama itu. Tapi tebak berapa tahun? 12 tahun guys. Dan apa yang Roman lakukan selama 12 tahun itu? Dia tetap gak pernah datang ke ujian semesternya. Dia cuma lewat di koridor kampus, beli buku-buku kedokteran, dan pura-pura belajar biar kelihatan kayak mahasiswa kedokteran beneran. Nah, ibarat kecil-kecil lama-lama jadi bukit, kebohongan yang kecil lama-lama kalau dipelihara juga besar juga guys. Tahun demi tahun berlalu, Roman ini pastinya harus upgrade kebohongannya dong. Gak mungkin dia jadi mahasiswa abadi terus. Nah, akhirnya dia bikin skenario baru. Aku udah lulus dan sekarang dapat kerjaan elit sebagai peneliti di markas besar WHO di Jenewa, Swiss. Gila gak tuh? Dia bohong kalau dia adalah peneliti elit WHO yang ada di Swiss guys. Tahun 1980, si Roman ini menikah dengan pacarnya bernama Flores. Nah, si Flores ini gak curiga guys sama si Roman ini guys. Gimana mau curiga? Suaminya setiap pagi pamit kerja rapi pakai jas, bawa koper, dan pulang sore. Nah, mereka berdua dikaruniai dua anak yang lucu-lucu guys. Satu cewek yang namanya Caroline dan satu cowok namanya Anthony. Di mata tetangga, keluarga mereka itu pastinya jadi family goals banget. Nah, tapi kalian pasti penasaran banget, kalau dia gak kerja di WHO dari pagi sampai sore, dia itu ngapain aja guys? Nah, setiap pagi setelah pamit kerja, si Roman itu cuma nyetir mobilnya keliling-keliling di area perbatasan Prancis dan Swiss. Kadang dia cuma parkir di rest area jalan tol seharian, duduk di dalam mobil, baca koran atau surat kedokteran biar gak kudet. Nah, kadang-kadang dia juga masuk ke gedung WHO, tapi cuma di bagian informasi publiknya, tempat yang emang dibuka untuk turis dan umum guys. Nah, kalau jadwalnya dia dinas, entah keluar kota atau keluar negeri, dia bakal pamit sama istrinya, terus dia pergi ke hotel murah di dekat bandara, diam di kamar selama beberapa hari, dan pas pulang, dia bakal bawa oleh-oleh dari khas negara yang dia kunjungi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia gak kerja di WHO, gimana dia dapat duit buat gaya hidup mewahnya guys? Buat dia ngepet. Awalnya, dia pakai uang hasil penjualan apartemen mahasiswa yang dibelikan orang tuanya. Nah, pas uangnya habis,
mulai deh otak kriminalnya itu mulai berjalan. Karena posisinya terpandang sebagai pejabat WHO, orang tua, mertua maupun kerabat, sampai teman-teman dekatnya pasti percaya banget dong sama dia. Dan ini mulai nawarin skema investasi bodong. Dia bilang ke mereka, karena aku orang dalam PBB atau WHO, aku punya akses skema ke investasi eksklusif yang ada di Swiss. Dan bunganya gede banget loh, up to 18%. Sini, titip modal aja ke aku. Dan mirisnya, orang-orang terdekatnya percaya dan nitipin tabungan seumur hidup mereka ke Roman, guys. Total duit yang dikumpulkan Roman ini besar banget, guys. 400 sampai 500 ribu US dollar, guys, atau sekitar 6 sampai 7,5 miliar rupiah. Nah, duit titipan itulah yang dia pakai untuk beli rumah mewah, beli mobil baru, dan liburan keluarga, guys. Jadi dia hidup mewah selama ini menggunakan skema investasi bodongnya itu, guys. Nah, pada Tumpah Melompat pasti bakal jatuh juga. Memasuki akhir tahun 1992, tabungan hasil nipu itu mulai menipis. Nah, di sisi lain, kerabat dan teman-temannya itu mulai butuh uangnya kembali. Mereka mulai tanya dong, Roman, hasil investasi kemarin udah bisa dicari apa belum? Nah, Roman pastinya langsung panik dong dan mulai cari-cari alasan buat ngeles. Puncaknya adalah ketika salah satu teman dekat keluarganya mulai ngerasa ada yang aneh. Dia iseng-iseng nih ngecek daftar nama karyawan dan staf yang ada di WHO. Dia nyari nama Jean Claude Roman dari atas sampai bawah dan pastinya nggak ada. Nah, mertua si Roman juga udah mulai curiga karena si Roman ini nggak bisa balikin uang investasinya. Torres istrinya juga mulai merasakan hal-hal yang aneh, guys. Dia mendapatkan telepon-telepon tagihan misterius ke rumahnya. Roman tahu waktunya sudah habis. Kebohongan yang dia bangun selama 18 tahun ini akan mulai terbongkar. Bukannya menyerah, ngaku salah dan minta maaf, si Roman ini malah makin tersesat, guys. Pada tanggal 9 Januari 1993, Roman memutuskan cara terbaik agar hasilnya tetap aman adalah dengan melenyapkan seluruh anggota keluarganya, guys. Saat suasana lagi tenang nih, Roman tiba-tiba ngambil rolling pins atau alat penggiling adonan kue itu loh, guys. Tanpa ampun, dia memukul Florence hingga di tempat tidur mereka. Paginya, anak-anaknya tuh bangun seperti biasa dan dia buatin tuh sarapan buat anak-anaknya. Setelah suasananya tenang, Roman memanggil Caroline yang berusia 7 tahun dan Anthony yang berusia 5 tahun ke kamar atas satu persatu. Menggunakan senapan angin berkaliber 22 yang sudah dipasangi peredam, dia kedua anaknya sendiri di kepala hingga. Nah, gak berhenti sampai itu aja. Di siang harinya, setelah membawa anak dan istrinya, dia nyetir sejauh 80 km ke rumah orang tuanya. Nah, orang tuanya pastinya masih belum tahu dong apa yang udah diperbuat sama si Roman ini. Di sana, mereka makan siang dengan sangat hangat. Namun, setelah makan siang yang hangat itu selesai, Roman menghabisi orang tuanya, guys. Sorenya, dia sempat-sempatnya nyamperin mantan selingkuhannya yang ada di Paris. Niatnya, tak itu juga. Tapi untungnya, si wanita itu berhasil selamat, guys. Malam harinya, Roman balik lagi ke rumahnya sendiri, di mana jasad istri dan kedua anaknya masih terbaring di sana. Dia duduk di sana semalaman bersama mayat-mayat itu. Pas tanggal 11 Januari, subuh-subuhnya nih, Roman menyiramkan bensin ke rumahnya sendiri. Lalu dia mengkonsumsi sebotol penuh obat tidur. Dia pengen sebagai korban tragis kebakaran, biar rahasianya terkubur selamanya. Tapi inilah kuasa Tuhan, guys. Tetangganya yang melihat ada asap dari rumah Roman langsung memanggil pemadam kebakaran. Petugas damkar langsung menerobos masuk dan menyelamatkan Roman yang lagi overdosis obat tidur itu. Sementara anak dan istrinya ditemukan sudah hangus terbakar. Tapi hasil autopsi menunjukkan kalau mereka itu udah mati duluan karena ditembak dan dipukuli. Polisi langsung curiga dong. Nah, tak lama setelah itu, polisi juga menemukan mayat orang tua Roman yang sudah meninggal. Pas Roman sadar dari komanya di rumah sakit, Roman akhirnya gak bisa berharap lagi, guys. Di depan penyidik, dia akhirnya menangis dan mengakui semua perbuatannya. What? Baru itu aku anjir. Nah, berita ini pasti langsung bikin geger Prancis dan Eropa, guys. Orang shock. Orang yang kelihatannya sempurna ternyata adalah sosok monster yang sangat mengerikan. Pada tahun 1996, sidang digelar. Di pengadilan, psikolog dan psikiater forensik mendiagnosis Roman menderita mitomania parah atau gangguan psikologis di mana seseorang berbohong secara patologis dan percaya sama kebohongannya sendiri. Tapi pengadilan tetap menyatakan dia sadar penuh atas tindakan kriminalnya itu, guys. Dan akhirnya Roman divonis hukuman penjara seumur hidup. Dia ini saking legendarisnya menginspirasi sebuah buku yang bestseller yang berjudul dan diadaptasi menjadi 2 film layar lebar. Nah, ada satu lagi notis yang bikin publik Prancis geram. Selama di penjara, Roman ini kelakuannya baik banget, rajin beribadah dan mengaku benar-benar udah tobat atas segala dosanya.
Karena hukum di sana, setelah menjalani 26 tahun penjara, tepatnya pada tahun 2019 lalu, permohonan bebas bersyarat Roman dikabulkan. Roman dibebaskan dari penjara saat Roman berusia 65 tahun guys. Nah, mantan kakak iparnya ini sakit hati banget guys. Dia bilang di radio Prancis, mendengar kata dia bebas, rasanya sakit banget. Bagi saya, dia adalah pemenangnya. Nah sekarang, Roman hidup bebas di penjara dengan pengawasan yang sangat ketat, jauh dari radar publik. Gimana guys menurut kalian? Gila banget kan? Yang awalnya cuma bolos dari ujian kampus, berujung jadi kebohongan selama 18 tahun, dan berakhir ini guys. Nah jadi pelajaran banget guys. Suatu hal yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Begitu juga dengan kebohongan. Kebohongan yang kecil jika terus dilanjutkan bakal menjadi kebohongan yang sangat besar. Nah kalau kalian punya cerita yang ingin kalian bagikan, boleh banget kalian share di email yang ada di deskripsi. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. See you in the next story and bye bye.